Materi yang gue ini Mir, pakai screen siapa? Amir aja yang enak sekalian. Share screen-nya ya? Ya. Berarti saya tinggal baca dari yang punya Amir aja ya Bu? Jadi Apip hanya tinggal baca. Biar kadang-kadang suka terjadi trouble ya. Apip nggak bisa share gitu. Yaudah dari satu operator aja, dari Amir aja yang share. Baik, Ini udah kelihatan belum? Ini baru bentuk, belum muncul PPT-nya Mir. Baru desktopnya dong. Baru folder itunya aja. Udah. Ya. Udah. Pembukaannya terima kasih ya. Gimana pembukaannya gimana Ibu? Langsung aja ya, langsung aja. Jadi gini, oke, kita mulai ya untuk materinya. Rekan-rekan tolong perhatikan karena ini terkait dengan batasan waktu gitu ya. Saya akan memulai materinya. Udah mulai langsung. Untuk rekan-rekan, marilah kita mohon diperhatikan. Jangan grogi, Mir. Ya. Mohon Baiklah perhatiannya. rekan-rekan, gini. Baiklah rekan-rekan, saya akan mulai pemaparan atas materi hari ini. Mulai seperti itu. Baiklah rekan-rekan, saya akan memulai penjelasan materi hari ini. Memaparkan. Diperkenalkan, kami dari kelompok PKI Mahasiswa. Ini judulnya kelompoknya gini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Udah, ini di skip aja. Apa? Dilewat aja. Langsung materinya. Judul PKM kami penerapan teknik pengetikan 10 jari untuk pencatatan laporan keuangan bagi mahasiswa. Salah satu keahlian atau tugas yang harus dikuasai oleh seorang akuntan adalah membuat sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan yang lengkap menurut PSAK terdapat 5 jenis. Yang pertama, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dari keempat laporan ini, biasanya seorang akuntan hanya menginput data ke dalam sebuah aplikasi akuntansi seperti Zahir dan Mayop. Tunggu, Mir. Ini PPT-nya yang dicoba. Semua pada lihat nggak? Contoh misalkan aplikasi ini kekat ya, kepotong sama ini ya. Sama nggak semua? Oh iya. Ini ya? Ya kan? Bisa. Kekat Bu sama layar. Ini jangan sampai kekat. Kalau bisa dikecilkan lagi untuk layar. Gini kali Bu. Nggak bisa juga. Masih kelihatan nggak? Masih. Kurang. Kelihatan. Mir. Maksudnya biar yang posisi ini tunggu sebentar. Kelihatan sih. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ibu coba ganti layar ini. Tampilannya gimana? Tampilannya. Oke, coba Mir lanjut Mir. Iya bisa Mir. Ibu yang memperbaiki ininya. Ini gimana? Sini. Ya, laporan keuangan perusahaan yang lengkap menurut PSAK terdapat 5 jenis. Yang pertama, laporan laba rugi. PPT-nya mana, Mir? PPT-nya? Ini PPT-nya ada. Muncul nggak? Di saya ada. Di aku ada juga. Ada. Besok lanjut. Berarti Ibu harus mengecilkan. Yuk. Udah ada Bu. Ada. Ya, laporan. Ini mohon maaf ya ada yang ngaji di musola kalau berisik. Nggak apa-apa.
Laporan keuangan perusahaan yang lengkap menurut PSAK terdapat 5 jenis. Yang pertama, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Biasanya keempat laporan ini, seorang akuntan hanya menginput datanya ke dalam sebuah aplikasi akuntansi. Contohnya aplikasi Zahir dan Mayop. Sedangkan catatan atas laporan keuangan, biasanya seorang akuntan mengetik data tersebut secara manual. Berikut adalah contoh catatan atas laporan keuangan perusahaan jasa dari PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Selanjutnya contoh dari perusahaan dagang, dan selanjutnya perusahaan dari contoh catatan atas laporan keuangan perusahaan manufaktur. Ini dengan banyaknya dilihat dari, mohon maaf Bu, ini karena saya host Zoom-nya, jadi ketutupan sama ini nih. Ya, ibu kecilin, bisa ibu kebaca kok, Mir. Tunggu. Tunggu sebentar ya, Bu. Ya. Mir, untuk yang slide sebelumnya, lihat deh, yang contoh laporan keuangan ya. Nah ini kan apa namanya? Ini kan contoh, harusnya contoh laporan keuangan itu yang bentuk laporan, yang bentuk contoh misalkan laporan posisi keuangannya, seperti itu. Kenapa, Bu? Untuk ini, untuk contoh ini ya, ini kan sebenarnya ini tuh masuk pada namanya itu ikhtisar kalau nggak salah. Ini tuh pembahasan dari laporan keuangan. Ya. Kalau ini, kenapa Amir nggak menampilkan contoh laporan keuangan yang bentuk dengan angka? Contoh misalkan laporan posisi keuangan, lalu ada laporan laba ruginya, gitu ya. Jadi nanti posisinya itu biasanya kalau di laporan keuangan, contoh di laporan posisi keuangan, ini ada bahasa Indonesia sama seperti ini, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi dalam bentuk yang angkanya bisa, contoh misalkan Amir ambil perusahaan manufaktur, ya. Dengan contoh lagi Amir menggunakan perusahaan, satu lagi perusahaan dagang, itu bisa seperti itu. Jadi dalam bentuk angka, Mir, bentuk contohnya itu masukannya itu laporan posisi keuangan. Nanti ibu kasih itu deh. Tapi ibu kasih contohnya ya. Tapi kan fokusnya ke tulisan. Jadi kan manfaat mengetik kan pada tulisannya gitu, Bu. Jadi bukan ininya, bukan angka-angkanya gitu, Bu, yang difokuskan. Oke. Iya. Iya, maksud ibu di sini kan dengan di sini kan untuk pencatatan laporan keuangan bagi mahasiswa. Laporan keuangan itu memang tidak dalam bentuk ikhtisar atau penterjemahan dari laporan keuangan aja, tapi fisik maksudnya data real, data itunya juga boleh ditampilin gitu. Data
contoh laporan posisi keuangan gitu. Contoh laporan keuangannya, contoh misalkan nggak usah banyak-banyak, laporan posisi keuangannya aja. Atau nanti ibu kirim deh ya, contohnya ya. Nggak apa-apa, biar satu untuk pembelajaran mereka juga bahwa ini loh sebenarnya laporan posisi keuangan tuh bentuknya seperti ini. Boleh, kan itu hanya tampilan aja kan, menampilkan aja cara pengetikannya. Nggak apa-apa. Ini juga sebenarnya nggak apa-apa, bagus juga. Baik, Bu. Ya udah gimana? Lanjut. Lanjut, Bu. Ini dapat dilihat pada gambar tersebut, pada gambar ini daftar isi pada catatan atas laporan keuangan dimulai dari halaman 15 sampai 347. Ini membuktikan bahwa catatan atas laporan keuangan begitu banyak tulisannya. Dengan banyaknya catatan yang harus dibuat oleh seorang akuntan, maka pengetikan menggunakan 10 jari akan sangat menghemat waktu dalam pembuatan catatan atas laporan keuangan. Tetapi jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menguasai pengetikan 10 jari dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Masih banyak dari kalian yang mengetik bukan menggunakan teknik 10 jari, tetapi dengan teknik 11 jari. Sebelumnya, kami telah melakukan survei menggunakan Google Form mengenai penerapan teknik 10 jari dalam mengetik kepada masyarakat umum. Inilah hasilnya. Dari 30 responden, 43,3%-nya menjawab belum menguasai, sedangkan 56,7% sudah menguasai. Alasannya bermacam-macam, seperti masih kaku, tidak aktif jari lainnya, kurang berlatih, tidak terbiasa dengan 10 jari. Uniknya, meskipun mereka belum menguasai, tapi mereka menjawab penting untuk menguasai pengetikan tersebut. Berikut adalah salah satu contoh pengetikan menggunakan 10 jari dengan cepat. Pengetikan seperti itu bisa kalian pelajari hanya dalam waktu kurang lebih 1 minggu. Bagaimana caranya? Yang pertama, pengenalan teknik 10 jari. Ini yang pertama, home row. Home row itu adalah baris rumah peletakan jari. Mulai dari sebelum mengetik sampai sesudah mengetik, usahakan posisi jari pada home row ini. Tangan kiri berada di ASDF, tangan kanan ada di JKL semikolon. Nah, ini adalah wilayah kekuasaan masing-masing jari atau fungsi-fungsi tiap jari. Jari kelingking tangan kiri harus menguasai bagian yang berwarna biru. Yang jari manis menguasai tombol berwarna merah, jari tengah menguasai tombol yang berwarna hijau, dan jari yang berwarna ungu menguasai tombol berwarna ungu. Begitu juga yang jari tangan kanan. Ini tipsnya, sebelum dan sesudah mengetik biasakan posisi jari-jari berada di home row. Yang kedua, posisi pergelangan tangan berada di atas keyboard atau meja. Hal ini berguna agar kedua tangan tidak mudah lelah saat mengetik. Untuk mempermudah pembelajaran tersebut, kami memiliki solusinya, yaitu dengan website typing.com. Berikut adalah tampilan dari website typing.com. Cara memakai website ini, yang pertama dengan mendaftarkan dengan akun Google kalian di student sign up di bawah ini. Kemudian buatlah username, password, dan email kalian, kemudian sign up. Setelah itu
Berikut adalah tampilan dari website yang telah login. Loginnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita buka aplikasi websitenya.